Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kita akan sama-sama belajar tentang evaluasi pembelajaran. Nah, ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, evaluasi atau evaluation, yang kedua, penilaian atau assessment, dan pengukuran atau measurement. Pengukuran ini bisa berupa tes maupun non-tes. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, yaitu nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Kemudian, apa itu penilaian? Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses menghasilkan gambaran berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang, atau peristiwa. Nah, dari sini kemudian kita dapat mendefinisikan apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini juga mengukur keberhasilan, kemajuan, serta keefektivitasan suatu proses belajar mengajar. Evaluasi, penilaian, dan pengukuran merupakan kesatuan yang utuh. Bagaimana penjelasannya? Jadi, setiap aspek ini memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pembelajaran dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Nah, mari kita belajar lebih dalam mengenai hal ini. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data dan informasi terkait dengan tujuan pembelajaran. Ini melibatkan analisis secara menyeluruh terhadap bagaimana program atau kegiatan pembelajaran berjalan, sejauh mana tujuan telah tercapai, dan apa saja kendala atau keberhasilan yang ditemui. Evaluasi ini dapat bersifat formatif atau sumatif. Contohnya, seorang guru dapat melakukan evaluasi formatif dengan mengamati interaksi di kelas dan memberikan umpan balik sepanjang proses pembelajaran. Contoh lain yaitu evaluasi sumatif dapat berupa ujian akhir semester untuk menilai pemahaman siswa pada materi tertentu. Selanjutnya, penilaian. Penilaian melibatkan pemberian nilai untuk mengukur tingkat pencapaian siswa terhadap standar atau kriteria tertentu. Penilaian dapat dilakukan secara formatif atau sumatif dan dapat mencakup berbagai metode penilaian termasuk tes, tugas, proyek, atau presentasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengukuran. Pengukuran ini melibatkan penggunaan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait dengan hasil pembelajaran. Ini mencakup aspek kuantitatif dari evaluasi dan penilaian, seperti penggunaan skala atau pengukuran numerik untuk menggambarkan tingkat keberhasilan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, pada tabel kita dapat lihat ada nama-nama siswa, ada Indah, Nadia, Nadifa, dan Inta dengan skor masing-masing, kategori, dan keterangan. Nah, skor ini merupakan hasil pengukuran. Kemudian kategori ini merupakan hasil penilaian dan keterangan ini merupakan hasil dari evaluasi. Jadi contohnya nomor 3 ada Nadifa. Dengan hasil pengukuran nilainya atau skornya ini 60. Kemudian nilai 60 ini dinilai sebagai apa? Yaitu dinilai kurang menguasai. Sehingga evaluasi untuk Nadifa yaitu tidak lulus atau akan melaksanakan remedial. Seperti itu. Setelah melalui serangkaian pengukuran, penilaian, dan evaluasi tersebut, kita dapat mengevaluasi pembelajaran. Jika hasilnya baik, maka perlu ditingkatkan dengan level yang lebih tinggi, atau jika hasilnya tidak baik atau belum baik,
maka perlu solusi agar siswa dapat mencapai target pembelajaran. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa sih evaluasi pembelajaran ini menjadi hal yang penting? Yang pertama, yaitu menentukan kebutuhan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat apa saja sih kebutuhan-kebutuhan dalam proses belajar mengajar, sehingga guru ini nanti bisa melaksanakan dengan baik proses pembelajaran yang akan menghasilkan peserta didik yang paham akan materi yang diajarkan. Lalu yang kedua itu melacak kemajuan belajar siswa. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau kompetensi siswa dalam proses pembelajaran tersebut, apakah siswa dapat melanjutkan ke level atau materi selanjutnya, ataukah ada siswa yang masih harus mengulang materi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu dan mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar. Nah, evaluasi ini memiliki dampak yang signifikan teman-teman dalam segi psikologi siswa. Di dalam evaluasi itu ada feedback, ada pengakuan terhadap prestasi, ada pemahaman diri yang akan menjadi motivasi atau sesuatu yang mendorong perubahan siswa menjadi lebih baik atau menjadi lebih giat belajar. Nah, yang keempat, membantu dan mendukung guru untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya pada setiap pembelajaran, pada setiap tahun pasti guru diharapkan untuk dapat mengembangkan proses pembelajaran sehingga memiliki hasil yang terus lebih baik. Nah, evaluasi pembelajaran ini menjadi sangat penting dan diperlukan oleh guru. Seperti itu. Kemudian yang kelima, akuntabilitas lembaga. Nah, ini dari sudut pandang lembaga pendidikan atau sekolah. Evaluasi pembelajaran ini merupakan pertanggungjawaban lembaga terhadap orang tua, terhadap siswa, dan juga terhadap masyarakat pada umumnya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini ketika guru, siswa, dan lembaga pendidikan melakukan evaluasi secara menyeluruh, evaluasi ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, seperti itu. Sekian materi kali ini tentang evaluasi pembelajaran. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.